Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Dimas Sardana, NRP 211019104 dari kelas 2 D4 ITB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latihan dari praktikum Y2 Working with Database. Ya. Jadi di sini terdapat 4 hal yang harus saya lakukan. Yang pertama, membuat 3 tabel: customer, order item. Kemudian tentukan relasi antar tabel tersebut serta antara tabel dengan tabel user. Kemudian buat CRUD-nya untuk tabel customer, order, dan item. Dan yang terakhir, tambahkan satu root yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dan daftar item yang dibelinya. Nah, di sini harus kita lakukan adalah membuat 3 tabel di PHP MyAdmin. Nah, di sini user yang saya gunakan di project MyMart adalah Fahmi. Nah, di sini saya sudah membuat 3 tabel tersebut. Yang pertama, customer. Customer di sini terdapat 4 kolom: ID, user ID, nama dan email. ID, user ID, nama dan email. Kemudian di tabel order, di sini tabel ordernya saya beri nama order tabel dengan 3 kolom: ID, customer ID, dan date. Kemudian ada order item. Di sini ada order ID dan item ID. Untuk tabel itemnya sudah saya buat juga. Ada ID, name, price, kategori ID. Nah, untuk relasi antara tabel-tabel tersebut bisa dicek melalui designer. Nah, untuk membuat garis seperti ini, cara membuatnya adalah di bagian kita klik nama tabelnya, misal order table, kemudian di bagian structure dan di relation view-nya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa cek di designer tadi. Nah, bisa dilihat di sini customer itu berelasi dengan user ID. User ID-nya berelasi dengan ID pada tabel user. Kemudian di tabel order berelasi dengan tabel customer pada kolom customer ID. Oke. Di sini di customer ID berelasi dengan ID di tabel customer. Selanjutnya adalah order item. Terdapat order ID dan item ID. Di sini berelasi dengan ID dari tabel order dan item ID dari tabel item. Order item, order ID berelasi dengan ID order di tabel order. Item ID berelasi dengan ID yang ada di tabel item. Nah, untuk relasi customer dan user tadi sudah. User ID yang ada di tabel customer merupakan foreign key dari kolom ID di tabel user. Oke. Selanjutnya, berarti untuk yang percobaan 1 dan 2 sudah. Selanjutnya kita ke percobaan yang ketiga, yaitu buat CRUD untuk tabel customer, order, dan item. Nah, caranya adalah kita ke key localhost MyMart backend web key, kemudian ke model generator. Karena sebelum kita membuat CRUD, kita harus mempunyai model generator. Nah, di sini tabel name-nya yaitu customer, item, dan order. Customer, item, dan order. Nah,
Di sini saya sudah membuat modelnya. Untuk mengeceknya, oh ya, untuk membuat modelnya itu di bagian backend seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat model customer, kemudian ada order, dan juga ada item. Nah, jika sudah membuat model, selanjutnya kita membuat CRUD. Karena CRUD-nya ini dibuat dari model. Nah, untuk modelnya, untuk CRUD-nya juga sudah saya buat. Di controller ini ada order controller, ada item controller, ada customer controller. Begitu juga yang ada di view, ada customer, ada item, dan juga ada order. Seperti ini. Baik, selanjutnya pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Nah, karena kita tadi sudah membuat CRUD-nya, maka kita bisa mengakses halaman dari customer. Caranya adalah localhost mymart backend web customer. Nah, seperti ini. Dari poin ini yang diminta adalah satu user hanya boleh membuat satu customer. Satu user yang dimaksud adalah ini. Jadi sebelum masuk ke backend kita harus login dulu dengan user yang sudah kita daftarkan. Misal di sini saya pakai user Fahmi. Jadi maksudnya adalah si user Fahmi ini hanya boleh meng-create satu customer saja. Nah, caranya adalah kita ke customer controller. Nah, di customer controller yang harus kita lakukan adalah mengimport model user dan model order. Kemudian di public function action create saya menambahkan kode baris seperti ini dan ini, dimana tujuannya adalah variable log user ini tujuannya untuk mencari dari kelas customer, ya, dari model customer. Kita buka customernya untuk mencari user ID. Untuk mencari user ID yang sama dengan user ID yang sedang login. Seperti itu. Kemudian dicek. Jika sudah terset, maka modelnya menjadi null dan mereturn view create. Nah, di view create ini saya membuat sebuah pesan yang mengindikasikan bahwa jika user itu sudah membuat satu customer, maka dia tidak bisa membuat customer lagi. Oke, seperti ini. Kita coba. Nah, di sini juga sudah otomatis terisi angka 1 karena Fahmi ini merupakan memiliki user ID 1. Bisa dicek di database-nya. Fahmi ini ID-nya 1. Nah, jadi kita tidak bisa mengubahnya lagi. Tetapi untuk membuat hal ini yang perlu kita setting adalah di bagian customer-nya, di bagian form. Saya menambahkan ini read only menjadi true. Seperti itu. Oke. Kita coba dengan nama Fahmi, emailnya fahmi@gmail, kita save. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah berhasil membuat satu customer menggunakan user Fahmi dengan customer ID-nya 12 karena memang ID 12 ini auto increment dan sudah 12 kali saya mencoba. Nah, apa yang terjadi jika saya membuat customer baru? Nah, di sini bisa dilihat bahwa user Fahmi hanya bisa membuat maksimal satu customer. Seperti itu.
Jadi untuk yang bagian ini sudah, dan untuk bagian ini juga sudah, karena tadi saat kita meng-create customer, user ID-nya sudah otomatis terisi dengan angka 1. Seperti itu. Nah, kita juga bisa cek di database-nya di bagian customer. Juga sudah terinput datanya. Oke. Oke, selanjutnya untuk yang poin yang keempat, tambahkan satu root misalnya customer show order yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dan daftar item yang dibelinya. Oke, jadi seperti order history. Nah, langkah yang harus kita buat adalah di bagian show order. Nah, show order di sini di bagian customer. Nah, tapi untuk membuat isi ini kita perlu ke customer control dulu dan membuat sebuah action baru. Di sini saya namanya action show order, dimana di sini ada variable all order yang menampung value mencari di order tabel ini, mencari value item yang dikombinasikan dari tabel customer dan order item. Nah, jika ditemukan item, maka merender show order. Nah, di show order ini saya menggunakan kode seperti ini yang tujuannya untuk menampilkan nama customer, nomor ordernya, kemudian saya tambahkan email dan daftar item yang dibeli. Seperti itu. Oke, kita coba untuk menambahkan menampilkan show ordernya. Customer show order. Nah, di sini masih belum terdapat histori apa-apa. Untuk menambahkannya, kita ke order. Oh ya, sebelumnya di sini saya menambahkan label sendiri untuk memudahkan mengerjakan projectnya. Nah, create order, customer ID-nya tadi 12. Nah, untuk date-nya ini secara otomatis saya konfigurasi seperti ini biar dia mengisinya secara otomatis. Nah, biar otomatis yang perlu kita lakukan adalah di di order controller di bagian action create saya menambahkan baris ini. Dan juga di bagian config di main lokal, di common, di config, di main ya, di backend config main saya menambahkan time zone agar jamnya mengikuti time zone dari Jakarta. Oke, saya save. Nah, di sini order ID saya adalah 5 karena saya sudah mencoba sebanyak 5 kali. Misal saya ingin membuat lagi 12, save. Oke, kita ke show order. Nah, di sini sudah terdata bahwa order ID 5 pada tanggal sekian dengan nama Fahmi, email ini membuat membeli item apa saja. Tetapi
pada kolom item ini masih kosong. Nah, untuk menambahkannya secara manual melalui database di bagian order item. Caranya kita masuk ke order item, ke insert. Nah, kemudian value ini adalah ID, order ID. Misal 5. Kemudian item ID-nya kita beli apa saja, misal fruity. Kemudian ini juga 5 harus sama. Dan ini misal Pringles. Kita go, kita browse. Nah, di sini sudah terdata. Kita coba kembali lagi ke show order. Nah, di sini sudah terdata item apa yang dibeli oleh user Fahmi atau order ID-nya 5. Oke, begitu juga dengan yang 6. Kita bisa tambahkan misal apel dan jeruk. Go. Oke. Kita cek lagi. Nah, di sini sudah terdata juga bahwa tanggal sekian itu membeli ini. Oke. Jadi kita sudah berhasil menambahkan satu root yang menampilkan data nama customer beserta nomor order dan daftar item yang dibelinya. Oke. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai latihan dari working with database. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.